Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,24% ke angka 6080. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang hari ini terlihat masih didistribusikan oleh asing. Jadi asing saat ini masih keluar pada saham-saham ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham TBIG. TBIG hari ini naik 1% lebih ke harga 3040. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren TBIG saat ini memang masih uptrend. Dan masih bertahan di atas support di harga 3000. Jadi sebelumnya TBIG sempat naik tinggi, tapi masih gagal break dari resisten di harga 3300. Setelah gagal break, TBIG mulai terkena profit taking sementara dan saat ini masih bertahan di atas harga 3000. Jadi support harga 3000 saat ini masih bisa menahan penurunan dari saham TBIG. Dan secara tren TBIG saat ini masih oke. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan hari ini malah disertai sedikit distribusi. Dan asing dalam 2 minggu terakhir ini sudah mulai keluar dari saham ini. Dan kenaikan hari ini juga terlihat adanya distribusi. Jadi sebelumnya asing memang terus masuk melakukan akumulasi di harga bawah. Setelah saat ini naik sudah sangat tinggi, asing sudah mulai keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, karena sudah mulai terlihat adanya distribusi, teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, sudah harus hati-hati pada saham ini. Memang trennya saat ini masih oke, tapi apabila dalam 1 minggu ini TBIG gagal bertahan di atas harga 3000, TBIG ada potensi untuk lanjut turun menuju support berikutnya di harga 2800. Sedangkan untuk support di MA50 saat ini di sekitar harga 2590 sampai 2600. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila TBIG gagal bertahan di atas harga 3000. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry, sebenarnya masih bisa entry karena saat ini masih bertahan di atas harga 3000. Tapi teman-teman apabila baru entry sekarang harus sangat disiplin. Apabila saat berhasil rebound terlihat masih gagal naik di atas harga 3250 sampai 3300, pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena saat ini sudah mulai ada distribusi. Bisa saja kenaikan ini atau rebound ini hanya akan berlangsung sementara. Setelah itu TBIG masih ada potensi untuk sideways dan ada potensi untuk turun di bawah harga 3000. Selanjutnya saya akan menganalisa saham ICE. ICE hari ini masih lanjut turun hampir 2% ke harga 5175. Bisa kita lihat di grafik, ICE saat ini masih kesulitan untuk naik menembus garis MA50. Memang pada tanggal 10 Juni kemarin, ICE sempat berada di atas garis MA50. Tapi seperti penjelasan saya, selama candlenya masih tidak solid atau masih terbentuk doji, ini masih belum terkonfirmasi break. Dan keesokan harinya, ICE masih melanjutkan penurunan. Padahal saat ini ada sentimen positif, pembebasan pajak untuk mobil masih diperpanjang. Tapi apabila kita ikutin perjalanan ICE sebelumnya, pada saat keluar berita pajak mobil digratiskan atau 0%, ICE juga tidak bergerak naik, malah melanjutkan penurunan. Dan saat ini juga ICE masih sideways untuk tren jangka pendeknya, tapi untuk tren jangka menengah sebenarnya masih bergerak downtrend. Jadi untuk garis MA50 saat ini masih di harga 5350, sedangkan untuk garis MA150 di harga 5475. Jadi selama masih gagal break dari kedua garis ini, ICE masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi 2 kali berusaha untuk break masih gagal, tapi masih bertahan di atas support kuatnya di harga 5000. Karena itu ICE saat ini masih bergerak sideways. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan hari ini masih disertai adanya distribusi. Dan asing 2 hari terakhir ini terlihat mulai keluar kembali dari saham ICE. Jadi 2 minggu yang lalu asing masuk dengan jumlah lumayan besar dan harga dibuat naik. Setelah harga naik,
asing saat ini mulai take profit kembali. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat ASI masih akan bergerak sideways dan masih ada potensi untuk turun ke harga 5.100. Jadi harga 5.050 sampai 5.100. Jadi apabila teman-teman pingin entry, paling aman tunggu di sekitar harga 5.000 sampai 5.050 untuk lebih amannya apabila kita mau entry. Dan cut loss apabila support kuat di harga 5.000 ternyata gagal menahan penurunan dari saham ini. Dan karena saat ini masih sideways, bisa kita swing trade. Beli di sekitar daerah support, take profit apabila terlihat masih gagal break dari garis EMA 50 atau 150. Berikutnya saya akan menganalisa saham Tekim. Tekim hari ini masih lanjut turun 3% ke harga 8.925. Jadi selama 1 minggu terakhir ini Tekim masih lanjut turun setelah gagal naik menembus resisten di harga 10.000. Dan 10.000 ini merupakan resisten psikologis. Sedangkan untuk resisten EMA 50 saat ini di sekitar harga 10.300, sedangkan untuk garis EMA 150 di harga 10.375. Sedangkan untuk supportnya bisa kita lihat di sekitar harga 9.000. Jadi saat ini Tekim berada di bawah support di harga 9.000, tapi memang ini masih belum terkonfirmasi break. Jadi support ini masih ada potensi untuk bertahan. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan hari ini masih disertai distribusi. Dan asing 3 hari terakhir ini juga terlihat masih keluar dari saham ini. Dan selama 1 minggu terakhir pun asing masih melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, Tekim masih ada potensi untuk bergerak sideways dan masih ada potensi untuk turun menembus support di harga 9.000 ini. Jadi apabila support di harga 9.000 ini gagal bertahan, maka Tekim akan lanjut downtrendnya. Jadi hati-hati untuk teman-teman sudah mempunyai saham ini, apabila lanjut downtrend, Tekim berpotensi untuk turun menuju support berikutnya jika kita lihat di sekitar harga 8.000. Di sekitar daerah sini. Karena memang secara tren saat ini masih downtrend setelah gagal break dari garis EMA 50 dan 150. Sebelumnya juga gagal naik menembus resisten psikologis di harga 10.000. Tapi karena memang dalam 1 minggu ini sudah terbentuk banyak candle merah, ada potensi untuk rebound sementara. Tapi hati-hati apabila terlihat rebound tetapi tidak adanya akumulasi, bisa saja kenaikannya hanya kenaikan sementara, setelah itu Tekim masih melanjutkan penurunan. Jadi sama seperti ini, rebound, gagal break, turun, rebound sementara, gagal break, masih melanjutkan penurunan. Apabila teman-teman tanya gimana untuk saham INKP, pergerakan Tekim dan INKP sebenarnya hampir sama. Bisa teman-teman lihat. Polanya hampir sama, bedanya cuma di harga. Untuk INKP kemarin gagal break dari harga 9.000, saat ini sudah turun menuju support di harga 8.000 kembali. Jadi ingat, support di harga 8.000 untuk INKP lumayan kuat karena telah beberapa kali bisa menahan penurunan dari saham ini. Jadi untuk INKP sama Tekim apabila satu rebound harusnya satunya lagi akan mengikuti. Begitu juga sebaliknya apabila satu break support biasa juga satunya lagi akan break supportnya. Karena untuk bantermologi juga sama, saat ini juga masih distribusi. Saham terakhir yang akan saya analisa hari ini adalah saham BBTN. Saham BBTN hari ini masih lanjut turun 1% lebih ke harga 1.570. Jadi saat ini BBTN gagal bertahan di atas harga 1.600. Dan 2 minggu lalu juga terlihat masih gagal break dari resisten di EMA 50. Jadi saat ini resisten EMA 50 di sekitar harga 1.650, sedangkan garis EMA 150 di harga 1.665. Sedangkan untuk support BBTN yang terdekat di harga 1.500. Jadi memang secara tren untuk jangka pendek sideways, tapi untuk tren jangka menengah masih bergerak downtrend. Jadi selama masih gagal naik menembus kedua garis EMA ini, BBTN masih akan ada potensi bergerak sideways cenderung downtrend. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan ini masih disertai distribusi. Dan asing juga masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi apabila kita bandingkan dengan saham-saham perbankan lainnya, seperti contohnya BBRI hari ini masih terlihat adanya akumulasi dalam jumlah besar dan hari ini juga masih bergerak naik.
Contoh lain teman dia yang kemarin baru saya analisa, Mandiri hari ini masih bertahan dan masih akumulasi. Asing juga masih akumulasi dalam jumlah besar. Jadi BBRI dan Mandiri saat ini trennya menurut saya masih oke, karena masih berada di atas garis EMA 50. Coba kita lihat BBRI. Bisa kita lihat masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. BBRI juga sama, masih berada di atas kedua garis ini. Sedangkan kita lihat bedanya, untuk BBTN masih gagal break, jadi secara tren ketiga saham ini berbeda. BBTN masih bergerak downtrend, sedangkan BBRI sudah mulai bergerak uptrend. Mandiri akan berhasil uptrend apabila berhasil break dengan candle solid, karena hari ini candlenya masih belum solid, kemarin juga masih doji. Jadi kita harus tunggu konfirmasi dulu. Apabila besok Mandiri candlenya sudah solid atau mulai bergerak naik, maka Mandiri ada potensi untuk naik menuju target terdekat di analisa video kemarin. Jadi untuk BBTN saya lihat masih akan sideways dan masih ada potensi untuk turun ke harga 1520 sampai 1530. Masih ada potensi untuk turun ke daerah sini. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham perbankan, saat ini sebaiknya jangan entry dulu untuk saham BBTN. Karena cara tren dia masih kurang bagus, karena masih didistribusikan, masih bergerak downtrend. Sebaiknya cari saham-saham lain yang memang potensinya lebih bagus. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.